Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Gali Widianto dari kelas IPTC dengan asisten pembimbing Mbak Melinia Eka Novianti. Di sini saya akan melaksanakan praktikum atau PJ. Ada praktikum ilmu pemulihan ternak, yaitu mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mari kita langsung ke pembahasan. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama, heritabilitas. Heritabilitas merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat kesamaan penampilan antara anaknya atau keturunannya dengan induknya atau tetuanya. Korelasi genetik merupakan derajat kerataan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata yang dipengaruhi oleh gen dari yang dikandungnya. Selanjutnya yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi, nilainya tidak bersosiasi dengan ternak secara individual. Seperti halnya heritabilitas, repeatabilitas tidak bersifat tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas cenderung dipengaruhi oleh nilai repeatabilitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah supaya mahasiswa dapat mengetahui dan menghitung cara mendapatkan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian yaitu manfaatnya. Manfaatnya yaitu dari praktikum ini mahasiswa dapat mencari variabel apa saja yang dapat diperlukan dalam perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat menghitungnya dengan benar melalui rumus-rumus setiap faktor seperti heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal, perhitungannya, serta pembahasannya. Yang pertama adalah contoh soal. Saya mengambil contoh soal yaitu sampel itik pengging dengan menghitung IBT dan bobot telurnya. Yang pertama harus dilakukan adalah menghitung pendugaan nilai heritabilitas IBT1 dengan data seperti ini, dan didapatkan N titik sama dengan 20, NI 5, S 4, K atau NI sama dengan 5, Y titik-titik sama dengan 1493,6, dan YIK kuadrat sama dengan 111,78. Perhitungan pertama adalah mengenai korelasi faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi NI dengan mendapatkan nilai 111,461,40. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus JKS sama dengan sigma I YEI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK dengan mendapatkan nilai yaitu sebesar 15,96, yang mendapatkan nilai yaitu sebesar 15,98. Yang ketiga adalah menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus JKW sama dengan sigma I sigma K YIK kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dengan mendapatkan nilai sebesar 309,14. Yang ketiga adalah mengenai derajat bebas antar pejantan atau DBS, yaitu DBS sama dengan S dikurangi 1. S didapatkan dari tadi di atas yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kelima adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus DBW sama dengan N titik dikurangi S. N titik tadi 20 dikurangi S tadi ini adalah 4, yaitu hasilnya adalah 16. Kemudian adalah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS, yaitu tadi sudah dicari JKS-nya itu sebesar 15,98 dibagi DBS itu tadi 3
dibagi 3 sama dengan 5,32. Kemudian adalah mengenai kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW, yaitu 309,14 dibagi 16, didapatkan hasil 19,32. Kemudian adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW dengan rumus KTHW sama dengan ragam W kuadrat sama dengan KTW, yaitu sama nilainya seperti KTW, yaitu 19,32. Yang kesembilan adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus KTHS sama dengan ragam S kuadrat sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K, itu 5,32 dikurangi 19,32 dibagi 5 dengan mendapatkan nilai min 2,8. Kemudian adalah langsung menghitung heritabilitas, yaitu heritabilitas IBT1 dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 ragam S kuadrat dibagi ragam S kuadrat ditambah ragam W kuadrat, yaitu 4 dikali min 2,8 dibagi min 2,8 ditambah 19,32 dengan mendapatkan nilai sebesar min 0,68. Kemudian adalah kesimpulan dari nilai heritabilitas yang didapatkan, yaitu nilai heritabilitas yang didapatkan adalah min 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat berada di luar rentang karena nilai heritabilitas yaitu antara 0 sampai 1. Kemudian adalah pembuatan daftar sidik ragam, yaitu datanya seperti ini: faktor korelasi 1, derajat bebas ini, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengenai pendugaan nilai heritabilitas bobot telur 1. Tadi kan di atas mengenai heritabilitas IBT1, sekarang adalah heritabilitas bobot telur 1. Jadi masih dalam rumpun heritabilitas, yaitu didapatkan data seperti ini. Ini didapatkan dari data-data sebelumnya. Nah, didapatkan N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K atau NI sama dengan 5, Y titik-titik sama dengan 1.227,23, dan YIK kuadrat sama dengan 75.458,08. Pertama sama tadi seperti heritabilitas awalnya, yaitu mencari faktor koreksi. Pertama, faktor koreksi dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi NI mendapatkan nilai sebesar 75.304,67. Kemudian adalah menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi faktor koreksi atau FK dengan mendapatkan nilai dimasukkan dan mendapatkan nilai sebesar 5. Kemudian mengenai jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW yaitu sigma I, sigma K, YIK kuadrat dikurangi sigma I, YI titik kuadrat dibagi NI, dan dimasukkan dan mendapatkan nilai sebesar 148,39. Kemudian mengenai derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS yaitu dengan rumus DBS sama dengan S kurangi 1. S-nya adalah 4 dan dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW dengan rumus N titik dikurang S. N titik tadi 20 dan dikurangi S-nya sama dengan 4 dengan hasil 16. Kemudian adalah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS didapatkan rumus yaitu JKS per DBS sama dengan 5 dibagi 3, yaitu sebesar 1,67.
Yang ketujuh atau yang berikutnya adalah mengenai kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW yaitu JKW per DBW, yaitu tadi JKW-nya sudah dicari sebesar 148,39 dibagi 16 mendapatkan nilai sebesar 9,27. Kemudian adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW yaitu ragam W kuadrat sama dengan KTW dan didapatkan sama nilainya seperti KTW yaitu 9,27. Kemudian mengenai kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS yaitu atau ragam S kuadrat sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Tadi KTS-nya 1,67 dikurangi 9,27 dibagi K-nya 5 mendapatkan nilai sebesar 1,52. Kemudian langsung menghitung heritabilitas bobot telur 1, yaitu H kuadrat atau heritabilitas sama dengan 4 dikali ragam S kuadrat dibagi ragam S kuadrat ditambah ragam W kuadrat dan dimasukkan 4 dikali 1 min 1,52 dibagi min 1,52 ditambah 9,27 dengan mendapatkan nilai sebesar min 0,78. Kemudian adalah mengambil kesimpulan dari perhitungan nilai heritabilitas bobot telur 1, yaitu dapat disebutkan nilai heritabilitas yang didapatkan adalah 0,78. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat berada di luar rentang karena nilai heritabilitas memiliki rentang 0 sampai 1. Jadi hasilnya adalah di luar rentang dari nilai tersebut. Kemudian adalah mengenai pembuatan daftar sidik ragam seperti tabel atau data berikut ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari perhitungan heritabilitas tadi. Yaitu heritabilitas terdapat tingkatan kategori nilai yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat atau penelitian dari Widyawati et al. 2014 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dikelaskan sebagai berikut: rendah H2BS kurang dari 0,2, sedang 0,2 kurang dari H kuadrat BS kurang dari atau sama dengan 0,5, tinggi, kategori tinggi yaitu H kuadrat BS lebih dari 0,5. Dalam perhitungan heritabilitas IBT 1 didapatkan nilai heritabilitas sebesar min 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan berada di luar rentang karena tadi rentang nilai heritabilitas yaitu antara 0 sampai 1. Sedangkan pada perhitungan heritabilitas bobot telur 1, nilai heritabilitas yang didapatkan adalah 0,78. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan berada di luar rentang. Tadi sama rentangnya itu 0,1. Dengan begitu nilai yang didapatkan pada perhitungan heritabilitas IBT 1 dan bobot telur 1 tidak tepat karena melebihi angka 1. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2014 yang menyatakan bahwa apabila nilai heritabilitas yang didapatkan lebih dari angka 1, maka nilai heritabilitas tidak tepat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain populasi yang digunakan, metode estimasi, pautan gen, pelaksanaan percobaan, generasi populasi yang diuji, dan kondisi lingkungannya. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan korelasi genetik antara IBT1 dan berat telur 1. Didapatkan tabel seperti ini atau data seperti ini, sehingga didapatkan XI titik sama dengan 1492,06 dan YI titik didapatkan 1227,23 serta NI sama dengan 20,
n titik sama dengan 20, ni sama dengan 5, s sama dengan 4, k atau mi sama dengan 5. Kemudian yang pertama sama, yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. FK rumusnya agak sedikit berbeda, yaitu X titik titik dikali Y titik titik dibagi NI, didapatkan nilai 91.555,03. Kemudian adalah menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus JKS yaitu sigma I XI titik dikali YI titik dibagi MI dikurangi faktor koreksi. Itu tadi dimasukkan satu persatu dan didapatkan nilai sebesar 1,85. Kemudian adalah menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW dengan rumus yaitu sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik YI titik dibagi N dan dimasukkan sehingga mendapatkan nilai sebesar 57,21. Kemudian adalah menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus yaitu DBS sama dengan S dikurangi 1. Tadi S nya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW yaitu N titik dikurangi S. N titiknya 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Kemudian menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus HKRS sama dengan JHKS per DBS yaitu 1,85 dibagi 3 mendapatkan nilai 0,62. Kemudian yang ketujuh adalah menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW dengan rumus JHKW dibagi JBW yaitu 57,21 dibagi 16 mendapatkan nilai sebesar 3,57. Yang ke-8 adalah menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW yaitu COF-W sama dengan HKRW yaitu sama nilainya seperti HKRW yaitu 3,57. Kemudian menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS yaitu dengan rumus HKRHS atau COF-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K itu 0,62 dikurangi 3,57 dibagi 5 mendapatkan nilai MEC 0,59. Selanjutnya yang itu adalah menghitung korelasi genetik dari IBT1 dan bobot telur 1 yaitu rumusnya REC atau korelasi genetik yaitu sama dengan 4 dikali COF-S dibagi akar 4 ragam S kuadrat X dikurangi ragam 4 ragam S kuadrat Y dan dimasukkan tadi mendapatkan nilai sebesar MEC 0,28 dan dapat diambil kesimpulan yaitu nilai korelasi genetik yang didapatkan adalah MEC 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan berada di luar rentang karena rentang dari nilai korelasi genetik adalah min 1 sampai 1. Kemudian adalah membuat daftar sidik ragam seperti tabel atau data seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari perhitungan korelasi genetik. Korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Ardika et al. 2011 yang menyatakan bahwa kedua sifat dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada sifat yang satu akan diikuti perubahan pada sifat yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik tadi, yaitu IBT1 dan bobot telur 1, didapatkan nilai korelasi genetiknya sebesar MEC 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapat berada di luar rentang karena
rentang dari nilai korelasi genetik yaitu sebesar min 1 sampai 1. Dan hal ini juga sesuai dengan pendapat Oktarina 2016 yang menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi berkitaran antara min 1 hingga plus 1. Jika diperoleh koefisien korelasi 0, bermakna dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kedua sifat tersebut. Jika didapat nilai koefisien semakin mendekati plus 1 atau min 1, hubungan yang ditunjukkan semakin erat. Jika nilai korelasi semakin mendekati plus 1, berarti peningkatan suatu sifat akan diikuti oleh peningkatan sifat yang lainnya. Dan semakin mendekati min 1, berarti peningkatan suatu sifat akan mengurangi sifat yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari korelasi genetik antara lain faktor lingkungan dan dipengaruhi oleh gen pleiotropi dan gen berangkai. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan repeatabilitas. Jadi repeatabilitas itu perhitungannya ada dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Pertama adalah pendugaan nilai repeatabilitas IBT antar kelas terlebih dahulu dengan didapatkan tabel atau data seperti ini. Itu ada individu 1 sampai individu 8 dan IBT 1 sama IBT 2 seperti ini didapatkan sigma X sebesar 533,67, sigma Y sama dengan 593,9, sigma X kuadrat yaitu 46.680,34 dan sigma Y kuadrat sama dengan 44.150,02 serta sigma XY sama dengan 45.333,5. Langsung mencari dari repeatabilitas, yaitu dengan rumus seperti ini, dan kemudian dimasukkan dari tadi data-data yang sudah didapatkan, kemudian mendapatkan nilai sebesar min 0,02 dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas sebesar min 0,2. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari produksi induk untuk mengulang kembali indeks bobot telur IT yang sama adalah sebesar min 2%. Hal ini bisa terjadi karena tadi kan ini adalah hasilnya min, jadi ini bisa terjadi karena kesalahan dalam pengambilan data tadi, pengambilan sampel di atas. Kemudian adalah setelah menghitung repeatabilitas antar kelas, yaitu menghitung repeatabilitas dalam kelas atau pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Didapatkan tabel seperti ini, yaitu bedanya tadi antar kelas itu ada 8 individu, yang dalam kelas itu ada 12 individu. Itu dihitungnya tadi di antar kelas itu dihitungnya adalah IBT 1 dan 2, sedangkan dari dalam kelas itu yang dihitung adalah bobot telur 1, bobot telur 2, dan bobot telur 3. Selanjutnya ini datanya seperti ini yang didapatkan dari sampel di atas. Didapatkan yaitu M titik sama dengan 36, MI sama dengan 3, N sama dengan 12, K atau MI sama dengan 3, Y titik sama dengan 2367,53 dan YIJ kuadrat sebesar 132.458,1. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan faktor koreksi atau FK, yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi M titik, yaitu tadi 2367,53 dibagi 36 sama dengan 132.305,57. Kemudian adalah melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus seperti ini: sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Mendapatkan nilai sebesar
13,25. Kemudian menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Dengan rumus JKW, sigma I, sigma J, GIJ kuadrat dikurangi sigma I, GI titik kuadrat dibagi MI, mendapatkan nilai sebesar 152,53. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar individu atau DBW. DBW adalah N dikurangi 1, 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kemudian menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW yaitu N dikali MI kurangi 1. 12 kali 3 kurangi 1 sama dengan 24. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB yaitu JKB per DBB sama dengan 113,25 dibagi 11 sama dengan 10,30. Kemudian adalah menghitung jumlah kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW sama dengan 152,53 dibagi 24 sama dengan 6,35. Kemudian menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W, atau bisa dibilang KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, mendapatkan nilai sebesar sama, yaitu 6,35. Kemudian menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam kuadrat B. Ragam kuadrat B yaitu KTS per KTW dikurangi KTW bagi K sama dengan 10,30 dikurangi 6,35 dibagi 3 sama dengan mendapatkan nilai 1,32. Selanjutnya menghitung repeatabilitas dalam kelas, yaitu R sama dengan ragam B kuadrat dibagi ragam B kuadrat ditambah ragam W kuadrat, dimasukkan 1,32 dibagi 1,32 ditambah 6,35, mendapatkan nilai sebesar 0,17. Kemudian dapat diambil kesimpulan, yaitu berdasarkan perhitungan didapatkan nilai repeatabilitasnya yaitu 0,17. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari produksi induk untuk mengulang kembali bobot telur itik yang sama adalah 17%. Mengenai perhitungan dari repeatabilitas, itu repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Repeatabilitas digunakan untuk mempelajari bagian ragam total dari suatu sifat pada suatu populasi yang disebabkan oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. Hal ini diperkuat dengan pendapat Winarto et al. 2016 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan individu yang bersifat permanen, sehingga repeatabilitas meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. Repeatabilitas antar kelas yaitu untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi untuk dua data produksi, sedangkan repeatabilitas dalam kelas yaitu untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi untuk lebih dari dua data produksi. Dalam perhitungan repeatabilitas antar kelas tadi didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas sebesar min 0,2 dan dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari produksi induk untuk mengulang kembali IBT yang sama adalah min 2%. Kemudian sedangkan repeatabilitas dalam kelas didapatkan nilai repeatabilitas dalam kelasnya yaitu 0,17. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari produksi induk untuk mengulang kembali bobot telur itik yang sama adalah 17%. Rentang nilai repeatabilitas yaitu antara min 1 sampai dengan plus 1. Jadi memiliki kesamaan dengan nilai korelasi genetik. Sehingga
ini ada beberapa catatan, yaitu namun sangat jarang yang bernilai negatif. Hal ini diperkuat sesuai dengan pendapat Sitanggang 2018 yang menyatakan bahwa repeatabilitas memiliki nilai rentang nilai sebesar -1 sampai dengan 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas antara lain dipengaruhi oleh nilai heritabilitas, faktor lingkungan, dan faktor genetik. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari tadi perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas adalah perhitungan heritabilitas baik IPT 1 maupun bobot telur 1 memiliki nilai lebih dari 1, di mana sebuah nilai yang tidak sesuai dan tidak tepat menggambarkan kondisi suatu ternak. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor kesalahan pengambilan data. Dalam perhitungan korelasi genetik didapatkan nilai sebesar -0,28. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan berada di luar rentang, karena rentang dari korelasi genetik tadi -1 sampai +1. Untuk perhitungan repeatabilitas dalam antar kelas didapatkan nilai sebesar -0,2 atau pengulangan produksinya sebesar -2%. Sedangkan pada perhitungan repeatabilitas dalam kelas didapatkan nilai sebesar 0,17, atau bisa diartikan pengulangan produksi dari itik tersebut adalah 17%. Hal tersebut menunjukkan baik perhitungan antar kelas dan perhitungan repeatabilitas dalam kelas dapat mengulangi presentasi produksi masa sekarang pada produksi di masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.